kami, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek, Angkatan 3, gelombang 30, kelompok 1, subkelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menampilkan bagaimana contoh implementasi literasi digital sebagai bagian dari semangat ASN dan implementasi manajemen ASN. Kami dari subkelompok 1 terdiri dari Muhammad Lutfi Siraj, Irma Satriani, Nurul Fadila Aswar, Warga Syabrani, dan Isnawati. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga diharuskan ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerjanya dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tidak bisa disanggah. Apalagi pemerintah tengah mencanangkan Smart ASN untuk birokrasi Indonesia berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 telah memberikan landasan yuridis yang pokok bagi penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Melalui sistem merit, kebijakan pengelolaan dan penilaian aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka secara adil dan wajar. Selanjutnya, pengangkatan, promosi, dan penghargaan akan diberikan kepada ASN yang berkualifikasi, berkompetensi, dan juga berintegritas, serta berkinerja tinggi tanpa membeda-bedakan aspirasi politik, asal-usul kesukuan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Sebagai ASN di lingkungan perguruan tinggi, senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dalam hal penguasaan teknologi-teknologi terbaru. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan rutin mengikuti pelatihan, workshop, ataupun seminar literasi digital. Berikut kami ilustrasikan implementasi literasi digital dan manajemen ASN. Ibu Irma adalah seorang dosen ASN. Ia lantas berkomunikasi dengan mahasiswa mata kuliahnya untuk menunda perkuliahan karena alasan kepentingan pribadi. Sebagai seorang ASN, tentunya hal tersebut tidak dibenarkan karena mengindikasikan korupsi waktu. Video ini menampilkan cara berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswanya dengan menggunakan media komunikasi daring. Aspek literasi digitalnya adalah menyampaikan cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sedangkan aspek manajemen ASN-nya adalah ASN harus berintegritas dan tidak korupsi waktu. Mencantumkan subjek email, mengawali isi email dengan salam pembuka, menuliskan maksud dan tujuan email, dan mengakhiri email dengan salam penutup. Pada set ini, tidak muncul subjek email, kemudian isi email tidak menggunakan bahasa. Salusi menerima pesan berantai di sosial media terkait pemberitaan seorang tokoh politik nasional. Salusi sebagai seorang ASN seharusnya tidak lantas mempercayai informasi tersebut dan menyebarkannya. Selanjutnya, sebagai seorang ASN, dia juga tidak semestinya terintervensi hal-hal yang berkaitan dengan politik. Video ini menampilkan seorang dosen ASN pada sebuah perguruan tinggi yang menerima berita hoax melalui media sosial. Aspek literasi digitalnya adalah mengajarkan kita bagaimana memverifikasi kebenaran dari sebuah berita atau informasi.
Aspek manajemen ASN-nya adalah seorang dosen tidak boleh terkontaminasi oleh politik. Pertama, kita harus mengevaluasi berita tersebut tentang keterbaruan, informasi, relevansi, dan sumber beritanya. Yang kedua, dapat menggunakan search engine Google jika kita mendapatkan berita yang masih diragukan kebenarannya. Kita dapat mencari berita tersebut di Google. Yang ketiga, jika mendapatkan berita dari sumber berita seperti situs web, kita langsung dapat mengunjungi berita tersebut. Yang keempat, kita dapat membedakan opini dan fakta yang tersaji di dalam berita. Ibu Jusna adalah seorang dosen yang ditugaskan untuk menjadi panitia dalam penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Terdapat 2 orang mahasiswa yang mendatangi beliau untuk menanyakan informasi terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Setelah pertemuan itu, salah satu orang tua calon mahasiswa yang telah bertemu dengan Ibu Jusna melakukan komunikasi via WhatsApp untuk meminta bantuan agar anaknya diluluskan tes masuk perguruan tinggi jalur mandiri dengan diiming-imingi akan diberikan sejumlah uang. Akan tetapi, Ibu Jusna mengedepankan etika profesi dengan menolak hal tersebut dan memberikan penekanan informasi terkait link resmi pendaftaran yang dapat diakses melalui internet. Video ini menampilkan seorang ASN di perguruan tinggi yang dimintai bantuan untuk meluluskan calon mahasiswa baru. Aspek literasi digitalnya adalah cara memperoleh informasi resmi melalui website yang kredibel. Sedangkan aspek manajemen ASN-nya adalah menjaga etika profesi. Sebagai bagian dari Smart ASN dan implementasi